Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Mujadid TV dalam acara Tahaddus bin Nikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah nikmat dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah yang kita bisa lakukan hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang istimewa pada bulan ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa acara Tahaddus bin Nikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat menarik, yaitu sinergi antara dunia pesantren dan dunia militer dalam pembinaan mental dan spiritual prajurit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Lanut Maimun Saleh Kota Sabang selama ini bekerja sama dengan pesantren terpadu Al-Mujadid dalam hal pembinaan mental dan spiritual prajurit. Yang itu dilakukan mulai dari prajurit, tamtama, bintara hingga perwira. Adapun program yang sudah berjalan hingga saat ini adalah ada bimbingan ngaji yang mana itu dilakukan 3 kali dalam seminggu, dan juga ada tausiah agama yang dilakukan sekali dalam seminggu ba'da zuhur pada hari Kamis, yang mana ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pesantren terpadu Al-Mujadid. Dan ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bahas saat ini. Alhamdulillah pada saat ini telah hadir bersama kita Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Komandan, yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami merasa sangat terhormat Komandan bisa hadir di pesantren terpadu Al-Mujadid, lebih tepatnya di ruangan multimedia yang alhamdulillah masih sangat-sangat sederhana ini, Luar Komandan. biasa ini. Nah, insya Allah kami memang tidak punya niat lain kecuali hanya untuk menyebar kebaikan seluas-luasnya, Komandan. Mungkin sebelum kita mulai pertanyaan yang lebih jauh, Komandan, mungkin Komandan bisa memperkenalkan diri dulu. Baik. Ya, terima kasih. Siap, Silakan, terima kasih. Komandan. Perkenalkan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Letkol Penerbang Alfian Rohmat Kurniawan. Saat ini kami diberikan amanah untuk mengawaki atau memimpin satuan di Sabang di Pangkalan TNI Angkatan Udara Maimun Saleh. Alhamdulillah sudah cukup di sini dalam memimpin, sudah berada di Sabang ini hampir, ya sudah paham lah situasi dan kondisi di wilayah Sabang, insya Allah. Alhamdulillah. Berarti dah berapa lama, Komandan? Dah ada setahun, Komandan? Saya menginjakkan kaki di Sabang ini tepatnya di tanggal 15 Februari. 15 Jadi Februari. 15 Februari Berarti alhamdulillah tahun ini ini udah setahun ya, 1 lebih tahun dikit ya lebih gitu, dikit Komandan. sekarang. Kalau nggak salah pas baru-baru Ramadan tahun lalu Komandan Betul. juga berkunjung ke pesantren terpadu Betul, Al-Mujadid. betul. Alhamdulillah. Saya masih ingat saya datang ke sini selang seminggu 2 minggu langsung masuk Ramadan. Berarti sudah 2 kali puasa. Alhamdulillah. Baik, Komandan, ini kita langsung saja, Komandan. Ini Ya, karena program ini sangat menarik, Komandan. Ya. Nah, maka kami punya pertanyaan, Komandan. Apa yang melatar belakangi Komandan untuk menggencarkan program pembinaan mental dan spiritual untuk prajurit TNI Angkatan Udara? Apa ya melatar belakangin? Banyak yang melatar belakangin kenapa saya menggandeng ataupun bekerja sama dengan pesantren terpadu ini. Secara formal sendiri, memang tugas
tugas saya untuk melaksanakan pembinaan personil, penyiapan personil untuk bisa melaksanakan tugas mengabdi kepada bangsa negara. Nah, dalam salah satunya itu ada bagian yang namanya pembinaan mental dan ideologi. Kemudian sebagai seorang pemimpin, ya secara tepatnya banyaklah mungkin kita baca, kita dengar di eh, media sosial, kita ketemu pada saat kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya pada saat kamu memimpin, pada saat kita menjadi pimpin di suatu tempat, apa yang bisa kita perbuat? Hal kecil apa? Momen apa yang baik yang bisa kita laksanakan? Sehingga dengan hal kecil yang kita laksanakan, kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik. Tidak bisa kita merubah langsung secara besar, tetapi kita mulai dari lingkungan saja. Saat ini saya punya wewenang untuk mendidik dan membina prajurit-prajurit saya. Oleh karena itu saya manfaatkan kesempatan itu untuk ya istilahnya mengasah lagi atau dari sisi jiwanya. Ya, kita tambahkan dari sisi jiwanya. Selama ini kan dari sisi psikologi, dari fisiknya ya. Nah, ini saya coba nanti kalau jiwanya bagus, bersih, dekat dengan agama, kemudian baca Quran, mudah-mudahan bisa menjadi pribadi atau jiwa yang lebih tenang, damai, kemudian lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas. Semuanya ujung-ujungnya berakhir bertugas atau bekerja itu dianggap sebagai seorang ibadah. Karena salah satu bagian dari cinta negara, ya seperti itulah. Mungkin itu sedikit ya yang sebenarnya masih banyak latar belakangnya. Ya salah satunya yaitu tadi saat ini tugas di samping tugas dan tanggung jawab jabatan, wewenang, secara pribadi sendiri, ini kesempatan saya untuk bisa memberikan apa yang terbaik yang bisa kita berikan, meskipun cuman kecil. Memberikan terbaik yang komandan bisa lakukan selama memimpin Lanut Maimun Saleh Kota Sabangunan ya. Insya Allah. Selanjutnya komandan, ya kenapa komandan memilih bekerja sama dengan pesantren dalam hal pembinaan mental dan spiritual ini? Nah ini menarik juga kita ya. Kenapa saya bisa berpikir untuk menggandeng pesantren? Karena saya yakin dan saya insya Allah percaya dalam artian personil atau ustadz-ustadz, pengajar-pengajar yang di pesantren ini sudah melalui fase-fase pendidikan yang ketat ya, dalam artian sehingga kualitasnya ataupun standarnya pasti sudah terverifikasi atau sudah standar lah, dalam artian sudah sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Dan tentunya mungkin ada panduan-panduan yang lain secara akademis, dan tentunya ustadz-ustadz ataupun pengasuh pengajar di pesantren ini setiap harinya pasti akan belajar mengupdate ilmu. Sedangkan kalau kita kan belajarnya kalau sempat ya, kadang-kadang saja. Terus terang ya ini ya, tidak mungkin kita belajar. Sedangkan kalau dari pesantren gini kan pasti mau ngajar siswa baca buku dulu, baca materi dulu, nanti ada pendalaman lagi, materi apa lagi, sehingga saya yakin ilmunya selalu update, selalu tidak akan ada penyimpangan, dan itulah yang melatar belakangi saya menggandeng pesantren nih. Karena ya terutama kalau kita bilang mungkin cari sanat ya, mohon maaf kalau salah ya, sanatnya, wah ini pesantren sanatnya dari sini, wah ini udah jelas nih, saya bilang begitu. Dalam pemikiran saya, ya ini kesempatan emas karena di sini ada yang bisa mengakomodir seperti itu. Dalam artian ada yang bisa kita gandeng. Masya sesuai Allah. keilmuan gitu, akademis. Ya, berarti kan selama ini kalau dunia militer tuh kan yang digencarkan tuh fisik komandan ya, lari ya. Di luar ya, di dalam artian nampaknya di luar kan fisik betul. gitu, mental gitu. Sebenarnya ada porsi untuk pembinaan jiwanya, mentalnya gitu. Tapi selama ini ya dari kita untuk kita. Ada di kita memang tentara yang punya pendidikan background agama, ada dari sarjana keagamaan, sarjana agama Islam, bahkan ada beberapa yang
lulusan pondok pesantren jadi tentara banyak, Oh iya. banyak. Dipermudah sekarang komandan katanya. Insya Allah, Ah. yang punya prestasi, yang punya kemampuan, apalagi yang tahfidz Quran, insya Allah Oh, ada kemudahan-kemudahan. ada kemudahan. Siap. Masya Allah. Apalagi yang tahfidz. Saya lihat nih yang polisi juga kan, khusus tahfidz juga Ya. ini ya. Berarti militer melakukan hal yang sama. Sama, Komandan. militer juga menjaring apa itu orang-orang yang berprestasi. Oh, Tentunya itu dalam bidang apapun komandan. bidang-bidang apapun, namun tetap sesuai dengan standar yang sudah Ya. ditetapkan. Sudah standar, ada kelebihan, wah lebih enak Lebih lagi enak itu. lagi. Jadi dia bisa berbuat lebih komandan ya, Betul, ketika betul. masa bertugas ya. Betul, ilmunya bermanfaat, skillnya bermanfaat, nah, itu kan luar biasa itu kan. Oh, insya Allah sekali. Ya baik komandan. Ini alhamdulillah kita sudah menjalani program ini ada beberapa bulan komandannya. Alhamdulillah. Ya mungkin komandan ada menganalisa sedikit demi sedikit, ada nggak yang perubahan yang dirasakan oleh prajurit setelah digencarkannya pembinaan mental ini komandan? Secara langsung memang belum begitu tampak ya, karena program ini baru sebentar, kalau menurut kami baru sebentar, meskipun kalau kita menjalani kayaknya udah lama ya, tapi kalau saya sendiri ini sebentar nih, belum bisa, dalam artian mendarah daging itu belum bisa. Namun saya melihat, kemudian saya juga random cek ya, dalam artian saya bertanya kepada perwira saya, kepada yang bertanggung jawab di situ kan, banyak dari mereka merasa bersyukur, kemudian kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus, karena ya mohon maaf, kalau sudah namanya dewasa kadang ya, untuk belajar tahsin ya, kalau kita belajar tahsin itu agak malu mungkin kalau di rumah ada kayak yang sudah berkeluarga, terutama ya sudah punya anak, punya istri, nanti belajar tahsin dari awal atau dari nggak bisa, terkadang ada rasa malu di situ. Oleh karena itu, dengan ini saya kasih kesempatan, ayo nih sudah tak datangkan nih istilahnya ustadznya, tinggal kalian datang, rajin belajar, harapannya nanti bisa menjadi imam di keluarganya, paling nggak bisa mengimami ketika sholat berjamaah. Nah, perubahan-perubahan itu sedikit demi sedikit ada, namun namanya manusia tidak semuanya karakternya kan berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menerima perubahan, ada yang enggak. Tapi sejauh ini ada perubahan-perubahan. Terutama dalam baca Quran komandan. Betul sekali. Ya, insya Allah. Berarti komandan bilang mungkin ketika belajar di keluarga kan, pas dia mau belajar nggak taunya anaknya mungkin sudah lebih pintar, sehingga malu. Maka agak malu. Alhamdulillah kantor menyediakan wahana untuk belajar komandannya. Betul. Ya, sehingga tidak malu tuh nggak ada kalau di kantor sama-sama kawan-kawan sendiri gitu komandannya. Betul. Itu pun juga saya bedakan, kenapa tadi Pak Ustadz bilang tamtama, bintara, perwira. Harapannya di situ yang perwira ketika yang belum bisa ini tidak malu dengan bintara yang belum bisa tidak malu dengan tamtama. Jadi waktunya kita bedakan. Ya. Karena kalau kita sama ratakan, nah mungkin di situ ada rasa canggung, rasa malu, sehingga malas-malas untuk datang. Tapi dengan kita membuat private gitu ya, sekali bilang private ya. Betul. Jadi tamtama sendiri, bintara sendiri, perwira sendiri. Harapannya mereka tidak malu untuk belajar, untuk mengasah diri, atau mungkin dulu sudah pernah bisa tapi karena kesibukan, karena suatu hal lupa ya. Kan biasa namanya setan itu kan. Ya. Gunakan waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Sibuk terus, jadi luangnya kadang-kadang gitu kan. Betul komandan. Atau pas luang kan ada komandan, tapi udah capek duluan. Nah itu dia. Namanya setan kan. Udah tidur aja gitu. Ya betul, scrolling komandan. Nah itu dia. Ya, tapi emang banyak komandan yang bilang selama kami mengajar, karena kami termasuk mengajar kan. Dulu bisa Ustadz, bahkan pernah khatam dulu pas masih SD, tapi pas udah mulai bekerja malah bahasanya keluh Ustadz lidahnya ya. Iya. Alhamdulillah pas udah diadakan program ini udah mulai latihan lagi, malah ilmu-ilmu yang dulu pernah belajar kembali lagi Ustadz katanya. Nah itu dia, itu tujuan kita ya, sekaligus kita refresh lah.
Karena saya yakin semua permasalahan itu akan selesai kalau kita kembali ke, kalau kita bilang ke masjid, ke Quran gitu ya. Kita Betul. lagi marah, emosi, kan seperti yang dibilang beberapa ustadz atau di buku-buku kan, kalau kamu lagi marah ya ambil air wudhu gitu kan. Nah, ambil Betul. air wudhu, sholatlah. Nah, bahasanya begitu. Meskipun ada tahap-tahapan ya. Kalau lagi berdiri duduk, kalau duduk masih belum hilang juga berbaring gitu kan. Nah, ya harapannya ini akan membentuk habit mereka, kebiasaan mereka dalam, wah ini marah nih, dongkol, capek nih. Ya, kok aku udah mulai malas-malasan nih. Setelah kita mengaji tadi kan, belajar tahsin, baca Quran tadi, eh mereka akan sadar dalam artian, wah aku lagi capek, lagi kalut nih. Udahlah aku ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, baca Quran, ya harapannya agak mengurangi begitu. Betul. Dan mungkin kita semua sudah merasakan ya, dari yang tidak pernah baca Quran, kemudian kita rutin seminggu saja, kita setiap hari baca Quran, itu pasti akan ada perubahan, ada rasa di dalam hati, di dalam jiwa kita Berbeda gitu. berbeda, yang seolah-olah saya kok jalannya itu kok kayak kering gitu ya, gitu kan. Begitu kita baca Quran yang agak rutin lah ibaratnya gitu kan, kok enak, kok nyaman, gitu, tenang gitu kan. Kalau kita bilang kayak kita disiram gitu loh. Ya, mungkin ada kata-kata yang lebih enak ya, tapi kalau kata saya kok kayak disiram gitu kan. Yang semula kayak puasa lah, haus, kering gitu kan. Betul. Pas Pas buka. berbuka, wah kok enak sekali gitu kan. Namun ya namanya setan kembali lagi. Begitu ada waktu senggang, waktu luang, jangan dulu lah, istirahat dulu lah. Itu yang dimanapun pasti ada kayak gitu. Ya wajar kan, manusia fitrahnya itu pengen beribadah kepada Allah, Komandan. Betul, Nah, betul. tapi emang setan Betul. setan tuh inginnya kebalik. Itu dia. Baik, Komandan. Apa harapan Komandan ke depan terhadap pembinaan mental mungkin ke depannya? Harapan saya sebenarnya eh, banyak sih. Cuman untuk saat ini kalau realitas kami eh, kita hadapi dari waktu ke waktu gitu saja. Yang penting mereka bisa lancar dulu, membiasakan mereka belajar Al-Quran, rajin sholat, apalagi berjamaah kalau bisa gitu kan. Nah ke depan siapa tahu nanti dengan melalui program ini, setelah tajwidnya lancar, baca Qurannya lancar, mereka bisa mulai menghafalkan, meskipun tidak tahu kapan nih bisa bisa terjadi ya. Mungkin yang dulu sempat sebelum ataupun dulu pernah apa itu hafidz 1 juz, 2 juz, 3 juz, bisa kembali lagi mengingat kembali. Karena saya dengar juga beberapa anak buah ini, kamu hafidz berapa dulu? Saya 6 juz. Terus ya masih ingat lah 3 2 juz. Loh, yang lainnya kemana? Lupa kemudian, jarang jarang murojaah gitu kan. Kau ini gitu kan ya. Kadang saya kasih challenge kayak gitu, tahun kamu harus bisa balik lagi nih 3 4 juz biar kamu bisa tahfidz gitu kan. Terus kita kita dorong nanti ke depan setelah tahfidz kamu bisa belajar ke ini, kiroah. Jadi ada MTQ, ada apa, jadi bisa Ya, berkelatih. ya. Jadi bisa, kita sudah eh, ibaratnya berjihad ya dalam membela negara gitu kan, melindungi bangsa dan negara, ditambah lagi menyebarkan agama gitu kan. Wah kan berlipat-lipat itu kan. Betul, pahalanya berlipat-lipat Ya, tuh, Komandan. itu secondary ya, kalau bilang kita bukan Betul. harapannya mencari pahala, tapi Ya, ya itu tadi saya bilang, ya udah kalau itu ada hal yang baik kita tularkan gitu saja. Masya Allah. Jadi emang ada harapan Komandan ini. Harapannya bisa hafal Quran. Kalau tadi yang di awal paling tidak bisa jadi imam dulu di Betul, keluarga betul, komandannya. Atau betul. kalau yang bujang-bujang lu bisa imam di Nah, musola ya itu salah komandannya. satunya. Sempat Ah, ah. sempat kami buat gini Pak Ustadz. Kalian yang bujang-bujang kalau belum bisa baca Quran, nggak tak ACC pengajuannya. Betul, saya bilang begitu. Terus ada juga saya pakai teknik lagi. Ya, ini Ramadan ya. Nanti yang belum baca Quran, belum bisa, nggak boleh cuti pulang gitu kan. Harus bisa dulu. Nah, di situ mereka termotivasi dari penanggung jawab dari program itu. Wah, ini pada semangat.
komandan untuk belajarnya komandan karena pengen cuti. Ya nggak apa-apa dari awal ya udahlah. Meskipun motivasinya pengen cuti dulu nggak masalah, tapi kan Tapi kan dia bisa habis itu bisa, komandan habis kan. itu bisa gitu kan. Baru nanti targetnya nambah lagi ya kan udah. Nah sekarang saya dulu ingat waktu guru SMP saya bilang waktu bulan Ramadan juga pondok ada dulu ada pondok Ramadan, Ya benar, ada Ramadan. pondok Pesantren Ramadan, kilat bahasanya. pesantren kilat 1 hari 3 hari gitu kan. Guru agama SMP saya tugas kalian sekarang menghafalkan minimal 13 surat dalam Al-Quran, 13 atau 14 gitu kan. Dulu waktu kita nggak tahu kan, kenapa ini kok bilang 13 surat harus minimal hafal 13 surat gitu kan. Nah, kesini, oh ternyata pada saat tarawih ini kan, yang ini kan 13 rakaat itu kan. Kurang lebihnya tarawihnya 8 sama 3, 11 gitu kan. Ya. Nah, oh jadi biar nanti pada saat tarawih ini dalam 1 rakaat beda-beda suratnya. Jadi tidak kulhu aja gitu kan ibaratnya. Betul komandan. Itu harapan awalnya seperti itu komandannya. Betul, ya, Nanti ke depannya mudah-mudahan ada yang menjadi hafiz komandannya. Amin. Ada yang menjadi tilawah qori Amin. Quran gitu komandan. Siap, Insyaallah. Ini amin, mudah-mudahan insyaallah. apa yang komandan cita-citakan tercapai nih komandan. Amin. Karena komandan sudah memulai nih. Insyaallah udah mulai siap. naik anak tangganya satu insyaallah. Insyaallah. Pada suatu saat akan tercapai. Amin. Amin. Baik komandan, ini saya rasa ngobrolnya emang singkat tapi daging semua komandan. Bisa aja Ustaz. Insyaallah. Nih komandan, biasanya komandan sebelum tutup kami ada closing statementnya komandan. Waduh, apa nih? Closing statementnya apa nih? Baik komandan, apa aja komandan? Mungkin sedikit ya kan. Apa Kita ya? mulai komandan ya? Nah, boleh. Ya baik, Nah, silahkan komandan. saya kalau sebenarnya cukup simpel sih kalau dibilang closing statement, lakukan yang terbaik dimanapun berada, dimanapun bertugas, melalui pengabdian apapun. Kalau kita bisa berbuat baik, kita berbuat baik. Kalaupun tidak, ya cukup diam saja. Begitu. Jadi dalam artian, ayolah kita gak usah mikirin saya dapat apa atau apa. Kita lakukan yang terbaik saja. Gitu saja. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik aja lah. Menurut versi kita masing-masing ya, entah nanti versi orang lain itu bukan terbaik, saya ini udah terbaik nih. Sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita punya komandan ya. Betul. Termasuk dengan kewenangan ya. Salah satunya tadi itu, kau baca Quran nih. Nah, itu kan udah terbaik dari kita. Menurut saya udah terbaik gitu kan. Ngobrol sama komandan nih, saya punya closing statement juga komandan. Gimana nih? Ya. Aduh. Jadi closing statementnya itu di hadis itu, hadis Rasulullah itu berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika hadis ini diucapkan oleh penceramah, maka dia hanya menjadi sebuah ajakan. Ketika hadis ini diucapkan oleh seorang guru, maka dia akan hanya menjadi sebuah pelajaran. Tapi ketika hadis ini diucapkan oleh seorang komandan, maka dia adalah sebuah perintah kebaikan dan prajurit hanya bisa menjawab siap, laksanakan. Insyaallah. Betul komandan. Betul sekali. Wah, luar biasa nih. Baik komandan, terima kasih siap. atas waktunya. Mudah-mudahan komandan beserta keluarga dan beserta keluarga besar Anut Maimun Saleh selalu berada dalam kesehatan, lindungan Allah, dipermudah dalam segala urusan. Amin. Mudah-mudahan seperti yang saya sering sampaikan dalam ceramah, dikumpulkan kita bersama-sama di dunia. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa, ini adalah waktu yang sangat-sangat mahal. Insya Allah nanti akan kami terbitkan video ini di channel YouTube Mujadid TV dalam acara Tahadus bin Nikmah. Ya,
Nanti bisa tonton, ini memang videonya sangat-sangat bermanfaat kali. Kalau daging, ini isinya daging semuanya, nggak ada lemaknya. Ya, bisa kita pelajari menjadi ilmu baru bagi kita dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari dan kita sampaikan ke orang-orang terdekat kita. Ya, maka kita akhiri. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi